Gimana kabarnya? Tiba dari malam. Jam 2.30 pas sampai di sini. Di Rafah. Bisa selamat. Misalnya di Indonesia katanya bangunin benar udah. Iya, ditembak aku yang kena. Saya pada nanyain saya kan karena tahu di stay di sini di kampus. Pada nanyain bangunin gimana kabarnya? Aduh, ditembak oleh Israel, terus kami tiarap, terus jalan lagi. Alhamdulillah sih selamat. Tapi yang orang-orang Gaza yang di belakang saya itu meninggal semua. Ini videonya. Nah, sebenarnya belum. Ini saya udah duluan. Iya. Ini saya udah duluan. Nah, ini mereka di belakang saya. Nah, ini di belakang saya. Jadi kemarin saya tumpangi itu melewatin jasad ini. Pas di depannya saya ditembak. Nah, saya Itu militer Israel standby di sana. Ya, ambil serangan darat dari mulai. Serangan darat di Gaza bagian utara, Gaza utara timur, Gaza utara barat, kita mulai serangan darat. Titik pertama, titik kedua, serangan darat bagian tengah di Zaitun sama Johordi. Itu mereka sudah mau menguasai jalan Salahuddin yang mana lintas utara ke selatan. Mereka mau memutuskan jalur tersebut supaya bisa membagi dua. Jadi kalau contohnya utara mereka sudah masuk merapat ke Gaza City, dari Zaitun Gaza Tengah mereka sudah merapat ke Gaza City juga, otomatis ini terkepung dong. Dan sebelah sana Gaza Selatan mereka gampang tinggal dihabisin atau diusir. Tapi tadi saya dapat kabar dari teman-teman di sana yang di Gaza utara, barat sama timur itu mereka sudah mulai tank-tank mereka sudah mulai bermundur menjauh karena saking tidak kuatnya menghadapi para pejuang ini. Dan yang paling penting itu akses kemanusiaan ini harus masuk karena kan warga Gaza dibunuh, terus pasien yang berjatuhan, para tim medis juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk obat-obatan, tidak ada akses kemanusiaan. Seperti contohnya ada akses kemanusiaan, itu para pasien bisa tertangani, terus warga Gaza yang tidak mendapatkan bahan makanan dan sebagainya. Saat ini fokusnya itu negara-negara internasional, negara barat itu menekan Israel agar supaya bisa ada akses kemanusiaan. Karena kan yang megang untuk akses manusia tombol atau kunci kan Israel, bukan di pejuang kan. Dari pejuang ini mereka cuman tanggal 7 itu mereka melakukan penyerangan, mundur bertahan sambil mundur. Nah kalau akses kemanusiaan kan otoritas Palestina mereka tidak punya wewenang, semuanya kan mereka selesai. Contohnya ada gencatan kertas senjata untuk kemanusiaan itu bisa membuat warga Gaza bernapas lah. Seperti saya di Gaza itu ya kayaknya bakalan selesai bakalan meninggal. Pas keluar belum bisa bernapas. Ternyata masih panjang. Walaupun namanya kematian atau takdir kan ditentukan oleh Allah kan. Mau antum di dalam atau mau antum di sini, kalau meninggal aja. Tinggal kita bagaimana mengatur strategi istirahat dulu lah. Ini prinsipnya anak-anak harus sekolah dulu di luar seperti apa, maka depannya kalau masih bisa kembali lagi sudah kembali. Tapi juga ada sisi positifnya bahwa Israel sudah mengetahui ternyata yang kita blokade dan yang kita jajah itu ternyata kekuatannya seperti ini. Yang dijajah saja kekuatan seperti ini, apalagi tidak dijajah. Jadi kalau tidak di-backing oleh Amerika, selesai kok. Selesai dan kita bisa sholat Masjid Al-Aqsa lewat Gaza aja jalan kaki. Makanya kan setelah 7 Oktober itu kan banyak terbang ke Amerika kan, ketemu Biden, itu ngapain? Minta tolong
Dan belum Jadi artinya di kewalahan dan memang mereka ini belum siap untuk melakukan perang darat. Bahwa pejuang Palestina di Gaza mengatakan ahlan wa sahlan, welcome, silahkan masuk, kuburannya udah kami siapkan. Dan itu kejadiannya sama, kuburannya disiapkan di Gaza. Dan mereka tidak berhasil, alhamdulillah, dengan kekuatan militer mereka yang bisa dikatakan seadanya bagi kita ya. Mungkin bagi mereka seadanya, tapi bagi kita wah. Ditambah lagi dengan kekuatan keyakinan dan ketakwaan, itu yang tidak bisa diruntuhkan oleh yang nomor satu itu. Mereka juga mengatakan bahwa walaupun kami bisa menciptakan RPG yang kekuatannya 10 kali lipat dengan RPG Rusia, tapi kalau kami tidak ada komunikasi jaringan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka apa? Yang musuh di depan kami itu kan mereka Merkava, terus pesawat Apache, tapi kan nggak punya keimanan. Jadi disikat habis-habisan. Pesawat Apache jatuh, pesawat helikopter disikat habis, tank Merkava, maksudnya dalam satu hari bisa menghabiskan tank Merkava 22 tank Merkava. Coba antum bayangkan tank Merkava kekuatan Amerika Serikat dan keberanian mereka yang saat ini terjadi di Gaza, seperti yang dalam hadis bahwa akan datang suatu masa yang mana kekuatan muncul pusat kekuatan muslimin yaitu di Baitul Maqdis wa Aknafiha. Saat ini terjadinya di Palestina seperti itu. Kalau sebelum proses evakuasi kemarin mulai 1 November ya? Evakuasi masuk? Enggak, proses evakuasi itu 30 ya? No, sudah 20 hari. Dari saya kan melihat, memprediksi kalau contohnya peperangan ini masih bisa ditolerir, saya masih bisa bertahan, masih bisa distribusi bantuan, masih bisa keluar melakukan liputan, bertahan 4 hari itu sudah bisa diprediksi. Saya harus keluar nih. Kalau perang-perang sebelumnya bisa prediksi kalau berlanjut sekitar 4-5 hari, 1 pekan, 10 hari saya masih bisa bertahan, tidak mau keluar atau minta evakuasi. Tapi kalau untuk kali ini setelah diprediksi 1 pekan kami nggak bisa bertahan, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena situasinya memang menunjukkan nggak bisa, pokoknya jurnalis dijadikan target, terus tim kemanusiaan dijadikan target, rumah sakit dijadikan target, gereja dijadikan target, sekolah Kristen dijadikan target, sekolah Islam dijadikan target. Makanya kalau teman-teman Indonesia berbicara tentang isu Palestina, kalau yang diangkat bahwa ini adalah isu agama Islam, itu terlalu pendek dan terlalu sempit. Coba antum lihat sendiri, gereja kan bukan Islam, sekolah Kristen kan bukan Islam, rumahnya Presiden Mahmud Abbas kan bukan Hamas, dia disikat habis-habisan. Jadi ya, teman-teman Indonesia itu kalau berbicara tentang isu Palestina, kalau cuma konsen fokusnya itu Hamas, terlalu sempit, terlalu tradisional dalam berpikir. Kita berbicara tentang Palestina itu 74-75 tahun sebelumnya, ya kan, sejarah kan, 20 tahun sebelumnya, sebelum perjanjian 1448 tentang pembagian wilayah atau tanah 2 negara, kan nggak ada yang bersemangat. Begitu pecah tanggal 7 Oktober, baru ada yang bilang kenapa dilakukan penyerangan. Coba kalau nggak ada serangan kan bakal terjadi apa-apa kan? Karena setiap hari mereka sudah dibunuh. Saya lihat sendiri mereka nelayan itu dibunuh, para petani itu dibunuh, dan di tepi barat sendiri kita melihat bagaimana wanita Palestina disiksa, terus para pastor Kristen yang ada di tepi barat disiksa. Itu yang nggak dilihat oleh media yang memang mereka tidak peduli terhadap nasib masyarakat Palestina. Seperti itu. Jadi sampai saat ini korban dari sipil berapa? Sampai saat sudah lebih dari 9.000 dan yang yang cedera itu sudah lebih dari 30.000 dalam waktu 27-28 hari yang sebulan. Tapi kalau Bang Unim bisa gambarin nih buat masyarakat Indonesia sekarang, seberapa sulit sih proses evakuasi keluar dari Gaza ke Rafah sampai Palestina? Saya proses evakuasi 20 hari. Hari pertama evakuasi, mau keluar dari rumah, gempuran. Bom-gempuran itu bukan berarti satu sana, satu terus penghuni penjelasan nggak bisa keluar, enggak. Bom selama berapa jam, 6 jam, yang bisa keluar.
Jam Nggak pertama berhenti selama 6 jam. nggak bisa keluar. Evakuasi kedua kondisi yang sama. Evakuasi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Puncaknya itu evakuasi yang ke 17, 18, 19, 20. Evakuasi yang ke 17 itu mau berangkat, itu dalam tengah perjalanan udah mau nyampe di jalan yang tadi yang dibantai ini, udah mau nyampe di situ, kiri kanan pun kayaknya putar balik ambulan. Saya lapor ke Ibu Menlo, ke Pak Dubes, Pak mutar balik. Kenapa? 1, 2, 3, wih balik ke mana? Demi keselamatan balik. Besoknya sama, mau berangkat, ternyata sama situasinya. Besoknya lagi yang kemarin itu evakuasi dari rencananya kendaraan yang saya tumpangi mobil ambulans punya NPC yang saya pakai sementara, itu mobil NPC itu sudah diketahui oleh pihak Israel koordinatnya aman, iya aman, dan Bang Onim mau kemana-mana safe. Tapi kita juga nggak boleh menyerahkan semuanya bahwa ini mereka katakan bahwa Bang Onim aman dong. Iya. Mereka Yahudi nggak bisa kita percaya kan. Iya. Kemarin berangkat dengan koordinasi Kementerian Kesehatan, kata saya sampaikan Kementerian Kesehatan kendaraan saya aman, sudah ada koordinat dari pihak Israel. Kalau mau bareng sama Bang Onim, ya kan, ada sekitar 7 atau 8 mobil ambulans. Pasien yang korban perang dari evakuasi ke Mesir kan, ke Rafah. Begitu Bang Onim mobil Kementerian Kesehatan di depan, kendaraan Bang Onim di sini, masih banyak lagi berderetan kan. Iya. Begitu mau berangkat sekitar 10-15 menit sama kasusnya. Jatuh lagi bom, mutar balik para pasien dikembalikan ke rumah sakit. Saya standby dekat rumah sakit sambil menganalisa. Kalau contohnya saya berangkat ke Rafah harus menunggu para pasien ini, karena tergantung saya. Iya. Tergantung sambil beristighfar, terus berdoa, terus meminta saran dari istri saya sama sopir saya, gimana? Kata mereka ada baiknya kita bareng sama evakuasi. Saya bilang kalau hari ini, kemarin maksudnya, saya harus bertahan bareng dengan mereka, itu hari ini kesempatan terakhir untuk saya menuju ke Rafah. Iya. Karena kalau hari ini pihak Israel pun sudah mengarahkan saya untuk berangkat, ternyata saya tidak berangkat, besoknya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. 2-3 jam menganalisa, terus muncullah jiwa, maksudnya orang timur yang setelah kita selesai untuk berdoa dan bertawakal sembari mempertimbangkan sana sini, ya bismillah, nekat. Kalau nggak ke Rafah, ke surga. Iya. 2, kalau nggak ke Rafah, ke surga. Itu udah jalan, ketemu sama warga Gaza yang berusaha untuk ikut bangunin. Saya juga maksudnya tidak ingin mencelakai diri saya sendiri untuk tetap bareng dengan mereka. Kan saya nggak tahu siapa mereka dong. Iya. Warga Gaza itu kembali tidak peduli apa. Kan saya ada anak istri dalam negara asing kan. Kalau ada apa-apa antar negara dong, kita Indonesia sama Israel juga kan, ada orang Indonesia. Akhirnya mobil saya ini saya suruh gas sama kiri kanan itu jenazah kayak tadi. Terus mobil yang sudah hancurin, terus darah, terus banyak begitu. Begitu di tengah jenazah, wah itulah sebut tembak oleh pihak Israel. Kami menunduk ke dalam mobil, kurangin kecepatan sambil sopir saya bilang pandangannya diluaskan pandangan antum ke depan kiri kanan, khawatirnya kan ada tank kan, kalau tank depan bisa ngapain, ya kan? Kalau tank depan selesai, ya tank depan selesai. Alhamdulillah sepanjang jalan itu nggak ada tank, tapi dihujani tembak burung kan merunduk. Saya sempat ambil video kayak gini, di video itu kiri kanan tembak darat. Ternyata ada sniper yang mereka sudah standby di tengah perjalanan tersebut. Begitu selesai melewati sana sampai di Gaza Tengah, situasinya aman.
Karena ternyata yang kami lewati itu adalah zona berbahaya yang sudah standby sniper. Dan ada mobil tank juga, tapi pada saat kami lewati itu nggak kelihatan mobil tank. Alhamdulillah nggak kelihatan mobil tank. Pas lewatin posisi itu sampai Gaza Tengah langsung perasaan main. Atau gimana percaya? Nggak percaya bisa lulus dalam situasi kiri kanan jasa, terus mobil hangus, terus ada yang teriakan minta tolong, ada warga Gaza yang berhentiin paksa mobil kami. Nggak bisa, saya nggak bisa berhentiin, saya bilang lanjut. Kalau mau tega untuk mereka ini, ya kita mau tidak mau untuk menyelamatkan diri kita juga dong. Hanya lanjut. Itu sampai di Gaza Tengah, ya kayaknya harusnya itu beberapa menit lalu kita udah meninggal. Tapi ternyata alhamdulillah percaya. Itu udah nyampe di Rafah, kita nggak percaya sama anak istri, sama Nusantara, sama Bahari gimana? Diam. Kami melewati pasar-pasar warga Gaza yang di wilayah zona aman ya. Zona aman bukan berarti bebas dari bom, bukan. Zona aman yang belum berhasil untuk dilakukan operasi darat. Itu sampai di Rafah, sampai di Mesir, sampai dengan saat ini belum percaya masih hidup. Ada di sini. Masih belum percaya masih hidup. Ya, alhamdulillah sudah takdir Allah. Allah yang mengizinkan saya untuk umur panjang, dan Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat pertempuran dahsyat mungkin akhir zaman yang terjadi saat ini di Gaza. Kalau warga Gaza sendiri sebenarnya ingin keluar atau menetap? Warga Gaza kata mereka, kami sudah lebih dari 74 tahun diusir sana sini. Bahkan kami warga Gaza pun bukan asli dari Gaza, tapi asalnya dari Bara, dari Yerusalem, dari Berseba, dari Masdal, diusir ke Gaza. Nah sekarang kalian usir lagi ke Gaza? Enggak, kami nggak mau. Kami akan bertahan sampai roh kami meninggalkan jasad kami. Ya, artinya sebagian besar warga Gaza itu mayoritasnya. Iya. Yang ada yang minta dievakuasi. Yang dievakuasi itu warga Gaza yang punya kewarganegaraan ganda. Jadi bukan, kalau saya kan warga asing tulen ya, iya kan? Tapi kalau yang warga asing yang mereka terbiasa hidup di Amerika, di Jerman, yang kebetulan berkunjung ke Gaza tiba-tiba pecah perang, kan mereka bingung, iya kan? Yang mereka punya warga negara Jerman lah, Amerika lah, terus apalagi ya, pokoknya dari Thailand lah, ada beberapa tuh mereka keluar. Tapi kalau warga asing Gaza yang benar-benar mereka mengatakan bahwa punya prinsip, kami tidak akan keluar Gaza sampai roh kami yang meninggalkan jasad kami. Nah, sampai sekarang kan kita belum melihat kan ada yang protes warga Gaza, warga Palestina protes terhadap tujuan Palestina. Ya, kita berbicara tentang tujuan Palestina ini kan beberapa kelompok ya, yang mereka pada saat terjadi peperangan ya bareng. Tapi kalau contohnya kita berbicara tentang Hamas itu terlalu sempit. Kondisi di West Bank sendiri bagaimana? Sama. Jadi khusus lebih parah di Gaza sebenarnya. Lebih parah di Gaza. Kalau di West Bank itu, kalau di Jenin sama, mereka face to face front. Israel ratusan juga yang meninggal. Rumah mereka juga dibombardir, itu di Jenin. Ada juga di Ramallah juga sama. Terus juga sebagian besar. Kabarnya kan sekarang yang dilakukan oleh Israel ini kan betul-betul genosida. Jadi sudah tidak membedakan lagi mana Hamas, mana Fatah, mana sipil. Itu genosida, dan selama puncak peperangan saya tidak melihat yang namanya tujuan Palestina bersama dengan warga mereka. Nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Nggak. Mereka ada di mana? Mereka sudah standby di titik yang mana mereka sudah mengatur strategi. Bukan berarti kalau saya melihat Israel menjatuhkan rudal salah satunya ke Kem Jabalia dekat kampung istri saya, kan 400 yang meninggal dunia dengan alasan katanya itu target ada pejabat atau pejuang Hamas yang ada di situ. Itu salah satu strategi atau alasan dari pihak penjajah. Intinya ya mereka
sudah terlanjur malu, ketahuan kekuatan mereka seperti ini ya, kekuatan kalian. Yang mana dunia barat itu mengelus-ngelus bahwa kekuatan kami itu adanya di Israel. Ya, ternyata yang disikat orang yang mereka jajah, orang yang mereka blokade, ternyata bisa melawan balik dengan pukulan yang tak terduga yang luar biasa. Itu yang Israel sampai saat ini tidak percaya, bahkan sampai ke tingkat mereka punya prinsip, ya sudah, kita mau habisin semuanya di Gaza. Yang dihabisin siapa? Anak-anak, wanita, lansia, warga sipil. Mungkin bisa dikatakan itu di atas 90% korban. Dan sadisnya lagi, untuk menutup terlanjur malu ini, kan ada tahanan warga Israel itu harus dibunuh, harus ikut mati bersama dengan warga Gaza. Kan mereka ngacurin rumah-rumah yang di dalamnya itu. Akibat serangan Israel dia juga ikut di dalam. Dan mereka tahu, tapi dengan adanya taktik yang dipakai Israel sekarang, itu di Israel sendiri terjadi perdebatan antara menteri-menteri yang ada dan juga warga Israel itu sudah melakukan demonstrasi itu udah terlalu melebihi batas yang tidak ada nilai kemanusiaan. Pertama, yang kedua sudah sangat jelas ini sudah masuk ke ranah kejahatan perang. Sudah jelas sudah mengarah ke pembersihan etnis ya. Jadi yang dilakukan oleh pihak Israel bukan menghancurkan Hamas, bukan menghancurkan umat Islam, tapi pembersihan etnis Arab di Palestina, Islam, Kristen, ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, kalau kita berbicara mengenai isu Palestina, kita copot yang namanya isu agama, kita copot yang namanya isu Hamas terlalu sempit, kita angkat yang namanya pembelaan, perjuangan, dan juga isu kemanusiaan. Kalau kita berbicara tentang 2 atau 3 poin ini pas banget berbicara. Tapi kalau udah keluar dari itu, berarti orang tersebut tidak memahami tentang Palestina dan sangat sempit, dan sudah diketahui orang tersebut ya pro-nya pro pembunuh. Seperti itu. Karena ada di Indonesia juga yang Hamas itu bukan Israel. Ada yang gitu ya? Ada. Ya Allah. Nah itu salah satu yang mungkin Ustadz Google atau TikTok kali ya. Kalau cari informasi tentang ini keluarnya ya kayak gitu lah. Makanya saya itu kalau ada media-media yang ingin mengungkit tentang siapa itu Hamas, saya bukan juru bicara mereka. Saya lebih ke concern, lebih ke kalau mau dipakai status saya sebagai juru bicara kemanusiaan, siap. Tapi kalau contohnya juru bicara berjuang, juru bicara pro Israel, juru bicara pro Palestina, enggak. Saya bukan di ranah situ. Terlalu levelnya terlalu rendah. Terlalu rendah, terlalu sempit, dan sulit untuk manuver. Jadi jangan terjebak pada isu sektarian. Ya, seperti itu. Kalau contohnya kita berada di tengah-tengah mereka untuk mengangkat nama Indonesia, terus untuk menetralisir bahwa inilah kemanusiaan, untuk mengedukasi publik yang ada di Indonesia, itu salah satu dukungan kita terhadap Palestina. Tapi kan yang namanya orang Indonesia kan beda-beda semangat ya, fanatiknya beda-beda. Ada yang udah kayak jubirnya Al-Qassam lah, jubirnya Israel lah, ya di mana kalian gitu ya? Sekarang tanggal 7 Oktober baru muncul, ya kan? Nah tanggal tahun 1948 itu kalian itu ada di mana? 1967 itu ada di mana? Pada saat terjadi peperangan 2010, 2015, 2022, 2020 kalian itu ada di mana? Baru muncul tanggal 7 Oktober. Kalau dukungan terhadap warga Gaza dari negara yang sudah masuk, kalau dukungan dari segi
diplomasi diplomasi maupun itu logistik segala macam. gencar banget. Tapi lagi-lagi tombol gencar kan bukan di negara tersebut, kayak di Indonesia lah atau di Jordan, bukan. Semuanya di Israel. Semua di Semuanya Israel. Amerika Serikat. Berarti yang harus ditekan adalah Israel. Hal satu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya untuk memberhentikan sekaligus nggak bisa Israel, menekan dan menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kita harus menghentikan atau gencatan senjata itu adalah menekan Amerika Serikat agar supaya Amerika Serikat muncul dengan warna baru, yaitu kita konsen kemanusiaan. Tekannya seperti itu. Setelah kita tekan pihak Israel, pihak Amerika Serikat, baru pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa pencet tombol. Ada contohnya masih dalam proses seperti ini, terus pihak Amerika juga mereka masih bersikeras untuk menunjukkan kekuatan mereka kan yang masuk. Nah, dukungan kemanusiaan itu sebenarnya seluruh dunia sudah ada, tapi kan masuknya kemana? Kan untuk masuk ke batasan juga saya katakan tadi tombolnya dari Israel. Jadi kalaupun bantuan dari Indonesia lah, dari negara lain lah, dari Eropa, dari Amerika Serikat berada di ujung perbatasan, tombolnya bukan di negara tersebut, ada di Israel semua. Makanya tertahan banget. Jadi alhamdulillah satu kegiatan Bang Onim, kenapa berawal terjadi peperangan, Bang Onim kegiatan ini dapat bantuan dari mana? Apa masuknya dari luar dibawa masuk ke dalam? Nah, seperti itu. Jadi Bang Onim mendistribusikan bantuan dari masyarakat Indonesia melalui lembaga filantropi Bang Onim, NPC, Nusantara Palestina Center. Itu tim Bang Onim di sana itu salah satu staffnya itu staff dari United Nations yang benar-benar tahu lapangan. Warga pribumi ya? Iya, warga lokal. Benar-benar tahu lapangan di mana harus kita mendapatkan gandum, di mana kita harus menghidupkan dapur umum untuk masak, di mana kita harus mendapatkan obat-obatan dan juga solar. Itu beliau tahu semua. Beliau tahu semua dan alhamdulillah NPC ya dapatnya dari situ. Jadi hampir setiap hari. Jadi walaupun Bang Onim saat ini di Mesir atau nanti di Indonesia tetap jalan. Kan biasa jalan. Nah, nanti bayarnya transfernya gimana? Saat ini bank di seluruh Palestina, tidak hanya di Gaza, tutup total. Kita nanti setelah program ini kan fase emergency. Nah, kita eksekusi dulu program eksekusi. Kita ambil bantuan-bantuan dari para pedagang yang ada di sana. Setelah situasi kondusif, baru proses transfernya jalan. Tapi kan lagi-lagi tidak semua lembaga di Indonesia kan yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bang Onim dong. Karena Bang Onim kan di sana jadi jaminan. Jadi kalau contohnya saya ambil obat-obatan yang nilainya berapa miliar, saya ambil obat-obatan miliaran, saya jadi jaminan ya, silakan ambil, saya jadi jaminan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kepercayaannya luar biasa. Satunya tinggal di sana udah terlanjur percaya banget nih. Alhamdulillah, karena kan saya menikah di sana, terus saya juga tinggal di sana, aktivitas ketemu dengan mereka dan benar percaya banget. Sampai ke tingkat saya udah keluar pun, apapun yang dibutuhkan dikabarin apa, kita yang eksekusi. Transfer nanti aja Pak. Total warga Gaza yang masih di dalam kira-kira berapa? 2,3 juta. 2,3 juta. Tadi kan mereka menolak di evakuasi nggak pernah minta kan? Istri orang Palestina ikut marga Onim. Istri saya marga Onim, lepas dicek oleh pihak. Untuk warga asing yang keluar dari Gaza, tombolnya bukan di sini, tombolnya di Israel. Kuncinya di Israel. Pas dicek nama Bang Onim, marga Onim. Oh iya, ini keluarga Bang Onim semua. Tidak ada yang dibawa atau warga asing yang disusupin di situ. Kalau Muhammad Hussein, mohon maaf, anak istrinya ikut marga istrinya, bukan Muhammad Hussein. Jadi kemungkinan agak sulit ya. Sudah komunikasi dengan perlindungan warga negara Indonesia, Bapak Juda dan Pak Dubes di KBRI Kairo, masih sedang diusahakan. Karena kan Muhammad Hussein warga negara Indonesia dipersilahkan boleh keluar. Kalau anak istri kan warga negara asing yang marganya
masih ikut sana? Marga istrinya Dia memang warga asli orang Palestina. asing Palestina. Jadi yang dipersilahkan untuk keluar dari Gaza warga asing itu yang benar-benar warga asing, yang kalau contohnya istrinya orang Gaza, marganya harus ikut suaminya orang asing. Dan sebaliknya. Tapi kalau contohnya istrinya warga Gaza, suaminya warga asing, tapi anaknya ikut istrinya, suaminya disuruh keluar, anak istrinya tidak boleh. Nah saat ini kasus terjadi di contohnya ada warga Bangladesh lah atau warga Thailand lah menikah dengan orang Gaza, suaminya orang Gaza, istrinya orang Thailand, ya kan? Nah anaknya itu semua ikut suaminya orang Gaza, istrinya silahkan pergi, anak dan suaminya tidak boleh ikut. Dan juga paling parah, ada yang kedua suami istrinya itu ikut salah satu warga asing, ya kan? Anaknya warga Palestina, anaknya tinggal suami istri sedang. Jadi salah satu strategi Israel memisahkan antara anak kandung dengan ibu atau anak. Sama ini sudah menjadi apa ya kalau dalam hukum apa ya, yang memisahkan antara orang tua dan anak, memisahkan antara istri dan suami. Itu kejadian di depan mata saya kemarin ya. Suami dan kedua putrinya warga negara Palestina, asal Palestina, istrinya warga asing. Itu saya di atas mobil dan melihat harus ambil keputusan. Istrinya mau tinggal di Gaza bareng suami istri, ataukah istrinya meninggalkan, ibunya meninggalkan putrinya dan suaminya. Nangis kok. Istrinya dengan ketakutan, panik mengatakan, saya tidak mau Gaza dan saya tidak mau putri dan suami saya. Kalau istri saya kok setiga itu ya? Itu karena panik dan harus mengambil keputusan. Saya juga memahami. Tapi kalau saya sendiri, kalau contohnya saya warga asing, terus anak istri saya tidak diizinkan, oh enggak lah, saya tetap tinggal dong. Iya enggak? Ngapain saya keluar di luar sana, mati di luar karena memikirkan anak dan istri? Mendingan kita sama istri. Jadi benar-benar tragedi yang terjadi abad ini, itu adanya di jalur Gaza. Belum pernah terjadi di seluruh dunia atau di muka bumi. Bahkan di zaman Rasul pun SAW tidak ada kejadian seperti itu. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama Bang Onim yang baru saja melalui proses evakuasi panjang ya Bang ya, dari jalur Gaza, tembus Rafah, dan kemudian sekarang ada di Mesir. Dan itu bagi Bang Onim antara percaya dan tidak percaya Bang ya. Sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah posisinya Bang Onim beserta keluarga, anak istri evakuasi impossible. Mustahil. Mustahil, dan itu hanya tangan Allah yang turun. Iya. Berapa jumlah keluarga Bang semua ini? Saya, anak istri, anak saya 3 dan istri. Oke, semua. Ya, demikian di sini Bang Onim di KBRI sudah dengan keluarga dievakuasi berhasil sampai ke sini. Dan Bang, terima kasih atas bincang-bincang singkat kita sore hari ini. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini yang memang mengkhawatirkan keselamatan Bang Onim. Bahwa Bang Onim saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pemirsa, kita akan nyambung lagi di pembicaraan tentang update proses evakuasi warga yang korban di Palestina menuju Rafah dan menuju Mesir dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.